Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan seorang direktur teknik alias Dirtek baru. Sayangnya, nama Dirtek baru Timnas ini masih belum diungkap ke publik. Erick menyatakan kalau agenda pengumumannya masih 1 bulan ke depan. Yang menarik, ada banyak nama yang sudah diseleksi dengan ketat oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan kalau PSSI tidak mau sembarangan dalam memilih Dirtek. Ada banyak kriteria khusus yang menjadi pertimbangan untuk memilih orang yang akan mengemban tugas Dirtek ini. Seperti apa ketatnya seleksi calon Dirtek Timnas ini, serta bagaimana nama-nama besar bisa masuk kandidatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi lur ya, membahas tentang persepak bolaan Indonesia. Kali ini ada berita dari salah satu channel sepak bola. Ngeri, PSSI umumkan Dirtek baru saat nama-nama besar ikut seleksi. Si Erick Thohir kita nggak mau sembarangan. Gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Check it out. Sebuah negara harus punya planning yang tepat untuk menjadi sebuah negara maju dalam bidang apapun termasuk sepak bola. Topik pengembangan sepak bola inilah yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Terutama setelah keluarnya keputusan mengejutkan PSSI yang memecat Sintayong pada awal Januari kemarin. Adalah hal yang wajar bagaimana masyarakat tampak kecewa merespon pemecatan Sin dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Bagaimanapun mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu telah memberikan warna baru untuk sepak bola kita. Iya, itu dia. Sin bukan cuma menjadi pelatih, tetapi juga orang yang memberikan sentuhan lebih segar untuk Timnas. Selain soal Sintayong, banyak masyarakat juga mengkritik arah pengembangan sepak bola nasional PSSI yang dinilai tidak jelas. Salah satu tolak ukur yang dilihat oleh masyarakat adalah ketiadaan sosok direktur teknis alias Dirtek. Padahal peran yang satu ini adalah peran yang sangat krusial untuk pengembangan sebuah tim sepak bola. Di level klub saja, Dirtek memegang peranan penting arah pengembangan klub tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Dirtek inilah yang akan memantau apakah filosofi sepak bola dalam satu tim sudah dijalankan dengan benar atau belum. Bagi sebuah tim nasional, kehadiran Dirtek ibarat otak yang memastikan semua elemen sepak bola di tim berjalan sebagaimana filosofi yang dianut. Indra Syafri adalah orang yang mengisi jabatan Dirtek terakhir di Timnas. Sayangnya, semenjak ia mendapat mandat menangani Timnas U20 sekitar Agustus 2023, peran Dirtek otomatis kosong. Inilah yang menjadi pertanyaan para pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana sebuah tim bisa mengganti pelatih kepala lebih dulu daripada mencari Dirtek baru? Padahal secara struktural, Dirteklah yang biasanya memberi rekomendasi siapa pelatih yang cocok untuk filosofi tim. Ketika posisi Dirtek Timnas kosong, saat itu pula lah isu-isu di luaran bergulir dengan begitu liar. Sejumlah nama besar sempat dikaitkan dengan posisi yang satu ini. Mulai dari pelatih Jepang Akira Nishino, pelatih Borneo yang juga pernah mengisi posisi ini Peter Huistra, sampai nama-nama besar yang tidak tanggung-tanggung seperti Joachim Low, Louis van Gaal, bahkan Sintayong lagi. Sayangnya, sampai dengan akhir Februari mendatang, kita masih belum bisa mengetahui nama Dirtek baru Timnas ini. Namun, untuk beberapa nama yang telah disebutkan, ada banyak yang sudah terbantahkan. Termasuk sosok Louis van Gaal yang sempat digadang bakal maju sebagai bagian dari kesepakatan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas. Ada yang bilang Van Gaal dan Kluivert adalah dua sosok yang sepakat. Bagi Kluivert, Van Gaal tak ubahnya seperti seorang mentor. Oleh karena itu, ada rumor yang mengatakan kalau Van Gaal akan ikut bersama Kluivert. Dan posisinya akan berubah, yakni menjadi seorang direktur teknik bukan sebagai head coach. Sayang, rumor tinggallah rumor. Kedatangan Van Gaal agaknya sudah terbantahkan, setidaknya sampai dengan narasi ini dibuat. Ruud Gullit yang merupakan kompatriot Van Gaal bahkan berani menjamin kalau mantan pelatih Manchester United dan Timnas Belanda itu tidak akan mau mengambil jabatan sebagai Dirtek Indonesia. Bukan karena apa-apa, Van Gaal disebut sudah tidak memungkinkan berkeliling ke negara lain yang jauh dari negaranya Belanda. PSSI tidak mau Dirtek baru ini hanya memantau dari kejauhan. Mereka ingin sang Dirtek berinteraksi langsung dengan semua elemen sepak bola Indonesia demi menyampaikan visi terkait filosofi sepak bola Indonesia. Van Gaal disebut tidak ingin jauh-jauh dari rumah, karena faktor usia juga yang sudah tak lagi muda.
Untuk itu rasanya rasional apabila nama yang satu ini tidak memenuhi kriteria yang diinginkan PSSI. Iya Lur ya, seharusnya Bapak Erick Thohir memikirkan dulu dirteknya terlebih dahulu sebelum mengganti pelatih Sintayong, supaya kedepannya timnas Indonesia lebih terarah dan juga tujuannya pas dan tepat Lur ya. Jangan seperti sekarang dirteknya belum ada tapi pelatihnya udah ada Lur ya. Karena memang dirtek itu sangatlah penting dalam membangun sepak bola, karena mungkin direktur teknik ini kan dia yang punya teknik lah, teknik Lur. Barulah sang pelatih menerapkan itu kepada para pemain. Jadi sekarang dirteknya belum ada, pelatihnya sudah ada, kan itu sangatlah kacau Lur ya. Ada permainan apa di balik semua ini? Bahkan Bapak Erick Thohir di banyak sekali dapat kecaman atau kritikan dari fans timnas Indonesia. Ya wajar, karena memang itu salah satu kecerobohan kalau menurut gua Lur untuk Bapak Erick Thohir sendiri. Tidak menghilangkan apa-apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir adalah sesuatu yang ingin memajukan dan mengembangkan persepak bola Indonesia, tapi dengan kecerobohannya Bapak Erick Thohir sepertinya salah langkah untuk yang satu ini Lur ya. Kita lanjut. Sempat ada banyak keraguan mengenai roadmap alias arah pengembangan sepak bola Indonesia oleh PSSI. Namun, pernyataan Erick Thohir soal dirtek tampaknya telah membawa sinyal kuat bahwa PSSI masih sangat memperhatikan sepak bola nasional. Di tengah gempuran isu bahwa asosiasi yang satu ini hanya ingin prestasi instan dengan memanfaatkan program naturalisasi. Soal dirtek, Erick menyatakan kalau akhir Februari masyarakat Indonesia sudah akan mengetahuinya. Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menyatakan kalau PSSI tidak mau sembarangan dalam merekrut dirtek ini. Ia bahkan mengaku PSSI sudah mencoret 3 nama, sekaligus mengganti opsi yang sebelumnya sudah sempat sepakat karena perubahan situasi. Mencari dirtek yang tepat tidaklah mudah, karena di Indonesia sendiri ada banyak pelatih yang punya track record dan hasil bagus. Jadi kami masih mencari figur yang bisa dihormati dan juga mengerti rencana sepak bola Indonesia ke depan. Yang sulit juga, kita mau dirtek ini adalah orang yang mau full time tinggal di Indonesia. Papar Erick seperti dikutip via Bola Sport. Bisa dibilang gambaran yang dipaparkan Erick Thohir soal seperti apa dirtek timnas nantinya sudah memberi gambaran betapa PSSI punya ambisi besar. Sejak awal maju sebagai ketua umum, Erick Thohir memang punya misi membawa Indonesia kembali ke persaingan antar negara Asia bahkan dunia. Awalnya, memang naturalisasi dipilih menjadi salah satu jalan untuk menuju kesuksesan timnas di kancah internasional. Tapi, bahkan Erick Thohir sendiri mengakui kalau level pembenahan berikutnya yang akan ia lakukan adalah membina sepak bola lokal. Mulai dari liga hingga penerbitan bibit-bibit sepak bola lokal dari usia dini. Ya Lur ya, memang Bapak Erick Thohir ini ambisi dan semangatnya sangat luar biasa untuk mengembangkan persepak bola Indonesia ya. Tapi ya menurut gua jangan salah langkah lagi dengan telah mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, dan juga jangan sampai salah lagi memilih dirtek untuk timnas Indonesia, karena itu sangatlah krusial dan juga sangatlah apa Lur ya menurut gua ya. Sangatlah apa sih Lur? Bahaya kalau misalnya sampai salah memilih dirtek untuk timnas kita, karena mungkin nantinya bakal acak-acakan Lur ya, tujuan dan ambisi Bapak Erick Thohir bakalan tidak tercapai kalau misalnya memilih asal-asalan dari dirtek itu sendiri. Dan juga benar kata Bapak Erick Thohir ingin mempunyai dirtek yang full time tinggal di Indonesia, yang tidak pulang-pulang terus ke negaranya Lur ya, karena memang chemistry itu harus cepat dibangun, karena memang pertandingan kualifikasi Piala Dunia akan segera dimulai Lur ya, sebentar bulan depan kalau nggak salah. Kita lanjut. Sebelum akhir bulan Februari memang akan sangat sulit menebak siapa dirtek baru timnas nanti. Calon yang mencuat di berbagai media saja ada begitu banyak. Rasanya sulit untuk mengerucutkan calon-calon tersebut menjadi beberapa nama saja. Masalahnya adalah semua punya kapasitasnya masing-masing untuk maju ke posisi ini. Jika mengacu pada pernyataan Erick Thohir dan Exco Arya Sinulinga, bisa jadi dirtek ini nantinya adalah seorang pelatih lokal. Dasarnya adalah PSSI mencari orang yang tahu betul filosofi sepak bola Indonesia, sekaligus orang yang mau full time tinggal di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan pelatih-pelatih lokal?
Namun jika melihat pergerakan PSSI terutama dalam melakukan perekrutan staf-staf penting seperti pelatih kepala dan asistennya, ada kemungkinan Dirtek ini akan datang dari Belanda. Sang Dirtek yang terpilih nantinya adalah orang Belanda yang sudah paham karakteristik Indonesia, sehingga dia tidak kesulitan menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia ke daerah-daerah seperti yang PSSI mau. Di sisi lain, kemungkinan Dirtek baru timnas ini berasal dari negara selain Belanda atau Indonesia juga masih belum tertutup sepenuhnya. Perlu diingat, Indonesia pernah punya direktur teknis asal Jerman yakni Frank Wormoed, tepat sebelum Indra Syafri mendapat peran ini. Jadi, ada kemungkinan pula orang Jerman atau negara lain, termasuk salah satunya Wormoed, bakal menjadi Dirtek baru timnas. Dirtek bagaimanapun adalah langkah awal menuju sebuah roadmap alias pola pengembangan yang jelas dari sebuah tim. Semoga saja setelah kehadiran Dirtek ini akan ada lebih banyak terobosan dari PSSI demi memajukan sepak bola tanah air. Football Lovers sendiri bagaimana? Kira-kira? Iya Lur ya, ambisi keras dari Bapak Erick Thohir memang tidak bisa kita bendung lah. Bapak Erick Thohir ingin sekali persepak bola Indonesia itu maju ke kancah internasional atau kancah dunia sekali. Karena Bapak Erick Thohir terlihat di sini dengan mengganti Sintayong dengan Fatih Kliver ingin sekali memperbaiki lagi persepakan bola Indonesia. Namun yang disesalkan sekarang Bapak Erick Thohir pusing sendiri untuk memilih Dirtek Timnas Indonesia, karena kalau misalnya salah memilih orang untuk Dirtek Timnas Indonesia, tujuan Timnas Indonesia untuk menjadi terbaik di dunia itu akan sia-sia Lur ya. Karena memang Dirtek adalah peran utama yang punya peran utama dalam persepak bolaan dan selain pelatih. Dan juga mudah-mudahan aja Bapak Erick Thohir tidak salah pilih orang Lur ya, tidak salah langkah lagi untuk yang kali ini. Karena memang yang gua rasa dengan memecat Sintayong, Bapak Erick Thohir telah salah Lur kalau menurut gua sih. Karena memang Sintayong yang telah merubah wajah persepak bolaan Indonesia sekarang ini Lur ya, dan juga setelah mengembangkan persepak bola Indonesia yang jadi sangatlah luar biasa kalau menurut gua. Sintayong banyak sekali jasa untuk timnas Indonesia. Sekian reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.